Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ketemu lagi kakak-kakak semuanya dengan saya di Ardhito Ojit Channel. Semoga keadaan kakak-kakakku selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Untuk itu perlulah kita syukuri nikmat Allah, yaitu yang berupa kesehatan ini, dengan semakin rajin kita melaksanakan pembinaan kepada peserta didik kita, yaitu anggota Gerakan Pramuka di gugus depan kita masing-masing. Video kali ini akan membantu kakak-kakak pembina yang banyak mengalami kesulitan, yaitu sering bertanya kepada saya, "Kak, saya sering mengeluh ketika akan latihan pramuka besok sore, itu materinya tentang apa ya?" Kemudian minggu depan lagi, sampailah pada saat akan latihan besok atau nanti sore, kira-kira materinya apa lagi ya? Nah, di tempat yang berbeda, saya juga menanyakan kepada kakak-kakak pembina pramuka, "Pak, apakah pernah kakak masih mikir-mikir materi untuk latihan nanti sore atau besok sore itu apa ya? Sampai di mana ya?" Nah, hal-hal seperti itu sering menjadi pertanyaan pada diri kita, dan sudah barang tentu kakak-kakak mesti mengalami permasalahan itu, mengalami suatu kebingungan. Kira-kira materi pramuka yang akan saya sampaikan nanti sore itu apa ya? Besok sore itu materinya apa ya? Setelah itu minggu depan apa ya? Jadi setiap kali akan latihan pramuka, selalu saja bingung materinya tentang apa. Nah, mengapa hal itu bisa dialami oleh kakak-kakak? Jawabannya adalah sudah pasti ini: kakak-kakak belum memiliki acuan kegiatan, belum memiliki program kerja, belum rutin melaksanakan musyawarah gugus depan atau mugus, atau di awal semester mungkin belum pernah melaksanakan rapat kerja gugus depan untuk menentukan program-program yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ini atau 1 semester ini. Nah, jawabannya adalah sudah ketemu sekarang, yaitu kakak-kakak belum memiliki program kerja gugus depan. Oleh sebab itu, pada video ini kami akan membantu kakak-kakak bagaimana membuat program kerja gugus depan, bagaimana membuat program setahun, bagaimana membuat program semester, kemudian di breakdown menjadi program bulanan, mingguan, dan bahkan sampai pada rencana membina. Nah, step by step dulu. Pada video bagian pertama ini, kami akan membantu kakak-kakak mengatasi kesulitan yang ini. Kira-kira program kerja tahunan itu seperti apa, sampai dengan program semester, sampai program kerja bulanan. Oleh karena itu, simak terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kita yang sangat membutuhkan. Dan jangan lupa yang belum subscribe supaya bisa mengikuti video-video kami berikutnya, dan supaya kita tetap bertambah semangat dalam membuat tutorial-tutorial dalam bidang kepramukaan, agar kegiatan kita kepramukaan semakin hari semakin maju, semakin baik, dan anak-anak adik-adik kita semakin suka mengikuti kegiatan pramuka. Simak baik-baik, ayo kita ikuti. Nah, sekarang ini kata kuncinya adalah bagi kakak-kakakku para pembina, bahwa kita sebagai seorang pembina maka harus memiliki program kerja, karena program kerja ini adalah merupakan acuan kita dalam melaksanakan suatu kegiatan kita di masa bakti kita selama 2 tahun. Jadi program kerja ini adalah
program kerja hasil musyawarah gugus depan ketika kita di awal menjabat menjadi seorang pembina. Dari hasil musyawarah gugus inilah kita menghasilkan suatu program kerja selama 2 masa kerja, yaitu program kerja misalnya ini 2021 sampai 2023. Nah, maka ini ada 2 bagian, yaitu pada bagian pertama 2021-2022 dan 2023. Oleh karena itu ini adalah solusinya. Jadi kakak-kakak apabila melaksanakan program kerja ekstra kepramukaan kita, kalau tanpa adanya program kerja maka kakak akan selalu bingung. Nanti sore atau besok itu materinya apa saja, setelah materi ini materi apa lagi, kita selalu bingung saja. Oleh karena itu solusinya kakak harus rapat musyawarah bersama rekan-rekan di dalam gugus depan kita. Nah, ini sekedar contoh ya kakak-kakak, sekedar contoh program kerja gugus depan di suatu sekolah atau gugus depan. Nah, seperti ini. Nah, isinya apa? Kita lihat. Isi dari program kerja kita adalah kurang lebih demikian ya. Jadi misalnya ada halaman judul, ada halaman pengesahan, ada kata pengantar, ada daftar isi. Nah, di dalam daftar isi ini adalah ada bab 1 pendahuluan yang isinya latar belakang, dasar, tujuan, sasaran. Kemudian bab berikutnya adalah visi misi kegiatan kita. Visi itu adalah tujuan yang hendak dicapai, cita-cita ya selama masa bakti. Kemudian misi adalah upaya kegiatan kita untuk mencapai visi itu, upaya 1, upaya 2, upaya 3. Nah, kemudian di bab berikutnya adalah tentang program kerja kita. Ada program umum. Jadi penjelasan program umum ini isinya adalah kurang lebihnya ini, bidang kegiatan dan latihan peserta didik kita, karena ini fokus tujuan kita. Kemudian bidang kegiatan pembinaan kita sendiri ya, para pembina ini. Kemudian sarprasnya dan administrasi. Kemudian juga bidang keuangan. Nah, kurang lebih ada 4 bidang ini kakak-kakak program kita itu selama masa bakti. Kemudian dijabarkan dalam program semester ganjil dan semester genap. Nah, kemudian ada panduan yang berupa silabus. Berikutnya lagi adalah organisasi dan tata kelola kegiatan kita. Jadi mabinya siapa? Pengurus Dewan Kerja Galang siapa? Dewan Kehormatannya siapa? Struktur organisasinya bagaimana? Pengelompokan peserta didik putra dan putri kayak apa? Kemudian pelaksanaan latihan, kemudian ditutup dengan bab terakhir. Nah, itu isinya dari program kerja kita. Nah, yuk kita masuk di program setahun. Ini saya ambil contoh program dalam setahun saja di masa pertama, yaitu 2021 dan 2022. Yang mana di sini kolomnya ada semester, ada kegiatan, ada waktu dan keterangan. Dibagi menjadi semester ganjil dan semester genap. Nah, semester ganjil ini pastilah diawali dengan rapat kerja gudep dalam menyusun program kerja awal tahun. Kapan itu? Bulan Juli. Berikutnya lagi apa lagi kegiatannya? Menyempurnakan dan melengkapi administrasi gudep. Bulan Juli Agustus waktunya. Nah, kemudian melengkapi sarpras. Penerimaan tamu penggalang untuk kelas 7 baru bagi SMP atau kelas 4 bagi SD dan MI. Kapan itu? Mesti di awal tahun pelajaran, yaitu bulan Juli. Kemudian dan lain-lain ini yang terus yang lebih penting lagi adalah ini kakak-kakak, yaitu kita membina adik-adik kita mencapai SKU, SKK dan SPG. Kapan itu? Sepanjang bulan dalam semester itu. Sepanjang semester Juli sampai Desember. Kemudian ada ujian mulai Agustus. Kemudian pelantikannya mungkin bulan Oktober, November maupun Desember sudah ada pelantikan ramu. Bagi yang kelas 8 atau kelas 5 itu mungkin sudah dilantik rakit, misalnya kayak gitu. Makanya kita pasang kegiatan seperti ini. Kemudian upacara peringatan dari pahlawan dan sebagainya. Kemudian di akhir semester biasanya kita selalu mengadakan perkemahan Jumat 1 minggu atau perjusami. Ini dalam bentuk nanti melantik ya, kita gunakan untuk pelantikan di sini. Nah, inilah semester ganjil ya, Juli sampai Desember. Kemudian di semester genapnya rapat koordinasi lagi awal semester genap. Kapan? Januari tahun berikutnya. Demikian seterusnya, bla 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 bla. Dan jangan lupa ini
pembinaan. Kita membina peserta didik mencapai SKU, SKK, SPG. Kapan? Sepanjang semester Januari sampai Juni. Kemudian ujian, pelantikan penggalang ramu dan rakit terap. Nah, kemudian di akhir semester genap ada perkemahan dalam rangka ini LT1, lomba tingkat 1. Kapan itu? Bulan Juni. Biasanya awal libur. Nah, dengan adanya program ini, kegiatan kita semakin jelas dan mantap gitu. Tujuan yang hendak kita capai itu jelas gitu. Nah, agar lebih lengkap lagi, kakak-kakak lebih gampang, program tahunan ini kita jabarkan dalam bentuk program semester. Ayo kita lihat. Yaitu program semester ganjil. Kolomnya nomor, kegiatan, kemudian bulan, Juli sampai Desember. Karena semester ganjil. Nah, kegiatannya ini diambil dari mana ini? Ini kegiatannya ini diambil dari program yang ini. Nah, program semester ganjil kita ngambil dari sini. Ini kita copy lagi nih. Ya, semua ini kita copy. Nah, kita jabarkan ini program setahun ya. Program tahun pertama seperti ini. Semester ganjil ini kita pindahkan. Nanti semester genap juga kita pindahkan untuk semester genap. Ya, kita kembali ke program semester ganjil. Nah, rapat kecewa tahun kita tinggal ngeblok ini waktu, ngisi waktu saja. Nah, demikian seterusnya. Kemudian ini saya akan tekankan di sini supaya tidak bingung lagi kakak-kakak, pembinaan pencapaian SKU, SKK dan sebagainya. Ini adalah kurikulum wajib kita. Ya, ini ya saya blok ini. Ini kurikulum wajib kita ambilkan dari SKU. Ya Kak ya. Kapan ini? Mulai awal semester Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ujiannya kapan dan seterusnya. Pelantikannya ramu rakyat terap kapan? Sudah ada di sini Kakak. Di akhir semester adalah perkemahan Perjusami di bulan Desember. Nah, ini program semester ganjil. Kemudian kalau sudah berikutnya semester genap, rapat lagi di awal semester bulan Januari tahun berikutnya. Demikian pula bla 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 bla. Silakan ini ngopi dari program setahun kemarin, yaitu pembinaan pencapaian SKU, SKK, SPG. Jadi nanti kita jabarkan di sini SKU nomor ramu nomor 1, 2, 3, 4 sampai nomor 30. Ini tertera di bulan-bulan berikutnya ini. Di akhir semester genap ada perkemahan lomba tingkat 1 atau LT1. Dengan demikian program kita makin mantap, Kakak. Nah, sekarang kita ikuti lagi program bulanan. Nah, sekarang dari program semester kita breakdown menjadi program bulanan. Misalnya pada bulan Juli. Supaya kita tidak bingung ya. Bulan Juli ini adalah rapat gugus depan. Demikian seterusnya. Jangan lupa ini materi pencapaian SKU, SKK. Ya, ada di awal pertemuan itu pastilah tata upacara pembukaan penutupan latihan kita jelaskan dulu. Ini butuh waktu 1 kali pertemuan, jadi seminggu 1 kali. Kemudian minggu kedua penjelasan tentang organisasi satuan penggalang. Jadi ada yang namanya Pinru, Wapinru, Pratama, pemimpin utama itu. Kemudian SKU Ramu nomor 1, 2 misalnya kayak gitu. Kemudian di minggu ketiga SKU Ramu nomor 3, 4. SKU nomor berikutnya lagi minggu keempat nomor 5 dan 6. Maka 1 bulan ini sudah terisi kegiatan. Kita tinggal breakdown dari program bulanan ini menjadi program mingguan yang nantinya kita buat rencana membina. Nah, demikian kakak-kakak, dengan kita memiliki program kerja, program setahun, program semester ganjil, semester genap, maka akan sudah semakin komplit. Kegiatan kita sudah semakin terarah jelas mencapai suatu tujuan gitu. Jadi tidak bingung lagi kakak-kakak. Oleh karena itu kakak harus membuat ini. Nah, Kak Ojit hanya memberikan bantuan, memberikan wawasan seperti ini. Nah, jika kakak-kakak berkenan bisa japri ke saya, maka program ini akan kami share. Kami japri ke kakak-kakak supaya hubungan kita makin baik, dan terus ikuti channel Harsito Ojit. Yaitu pada video ini adalah program setahun, program semester, sampai program bulanan. Nah, program mingguan kita pada video-video berikutnya. Oleh karena itu, terus ikuti di channel Harsito Ojit. Nah, ini kakak sampai akhir masa bakti kita pada bagian pertama, yaitu pada kalau ini tahun 2021. Jadi pada tahun pertama kita sudah jelas seperti ini. Nanti pada tahun kedua juga akan melanjutkan seperti ini. Oleh karena itu, semoga ini ada manfaatnya buat kakak-kakak dan buat kita semuanya, agar latihan pramuka kita semakin menarik dan menantang serta menyenangkan bagi peserta didik, sehingga anak-anak semangat
ada motivasi untuk senang kegiatan pramuka. Kakak-kakak juga semakin meningkatkan kepercayaan dirinya atau pede dengan mengikuti kegiatan ini. Saya kira itu kakak-kakak. Kita akan sambung pada video berikutnya. Sekali lagi tetap di RC Tojit Channel. Nah, sekarang bagaimana kakak-kakakku? Sudah tidak bingung lagi toh? Nah, jadi kakak-kakak solusinya adalah harus memiliki program kerja ini. Program kerja ini adalah menjadi acuan di dalam kita melaksanakan suatu kegiatan selama setahun, satu semester atau bulan ini. Demikian seterusnya. Kemudian di program kerja ini kita akan breakdown menjadi rencana membina setiap pertemuan. Sehingga target yang akan kita capai sudah jelas, yaitu penggalang ramu itu latihan berapa bulan, pelantikan nanti akan pelantikan penggalang ramu kapan, pelantikan penggalang raket kapan, pelantikan penggalang terap kapan, mencapai pramuka Garuda kapan. Maka hal itu bisa jelas dicapai kalau kita menyusun program ini. Jadi materi-materi yang ada di dalam SKU Ramu Raket Terap itu dapat kita masukkan di sini. Harus kita masukkan di sini sebagai kurikulum dan harus disampaikan kepada seluruh peserta didik pramuka. Sebab SKU ini adalah merupakan kewajiban kita yang harus tersampaikan. Ini saya menyambung dari Kak Yatno, Ketua Harian Kuadrat Jatim, bahwa SKU itu adalah materi yang harus diberikan kepada peserta didik, karena itu haknya peserta didik dan kewajiban kita untuk terus menyampaikan. Sehingga ujian itu, pemberian tanda penghargaan Ramu Raket Terap itu harus kita lakukan. Jadi ayo kita selesaikan program Ramu Raket Terap, bahkan Pramuka Garuda, dengan membuat program kerja yang jelas, sasarannya jelas, targetnya jelas, sehingga senang semuanya. Adik-adik senang, kakak-kakak tidak bingung lagi latihannya besok apa, besok apa, besok apa, dan seterusnya. Nah, kakak-kakak yang membutuhkan informasi lebih jauh tentang ini, japri saja ke Kak Ojit ya, di nomor ini. Ya, di nomor ini kami akan berikan japri kepada kakak-kakak semuanya supaya kita bisa saling berkomunikasi jika sungguh-sungguh. Nah, jika video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya, berikan komen positif, bunyikan loncengnya, serta subscribe bagi yang belum. Semoga video ini bermanfaat buat kemajuan gerakan pramuka. Ayo kita ikuti tutorial-tutorial berikutnya di episode-episode berikutnya lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, tetap semangat.